Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Yusron Hadi Nugroho dari Batang. Nah, ini saya akan memaparkan ya mangga keojai, cara membentuk tabu lampot beserta problem hama dan sebagainya. Nah, ini mangga keojai ini dihasilkan dari cangkok susu. Cangkok susu itu seperti apa? Itu pohon besar seperti ini. Kita cangkok, kita kerat, terus kita tambahkan akar. Nah, itu namanya cangkok susu. Itu nanti ada video tersendiri. Nah, ini mangga keojai ini kita fokuskan untuk diperbanyak sebagai cangkok susu karena dia mudah sekali berbuah. Nah, cantik sekali. Dalam pot bisa berbuah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebetulnya kalau itu bisa sampai 10. Nah, ini ada bunganya lagi. Nah, bagus toh. Ini kita mangga keojai totalnya ada hampir mendekati 10. Untuk tabu lampot mangga keojai sendiri ini kita melihat bahwa mangga ini sangat enak sekali. Jadi ketika muda itu nggak kecut banget. Kalau saya masih ada kecutnya kalau saya, karena saya sensitif sama rasa kecut. Tapi buat teman-teman yang lain tuh bilangnya nggak kecut. Nah, terus ketika mangga ini dia itu lebih bagus dipanen ketika umur 80%. Jadi ketika 80% dari usianya itu harus dipetik. Karena kalau melebihi dari itu mendekati 100% mateng full, itu nanti malah menjadi ada asamnya di dekat bijinya, itu daging buahnya menjadi seperti kayak ada nanasnya, rasa nanasnya itu seperti itu. Produk kecut. Nah, kalau mangga keojai ini kita petik 80%, dia akan menjadi manis, rasanya daging buahnya kenyal, enak, tidak juicy, terus tidak berair, terus rasanya juga enak, manis. Ini kalau saya rasakan tuh yo enak lah, mantap. Daripada mangga yang lain yang saya makan itu kayak keojai ini dibandingkan sama okyong, saya lebih suka ke keojainya. Okyong manis tapi agak berair. Itu masing-masing ada seleranya lah. Kalau itu nggak bisa disamaratakan. Kalau cuman saya, daripada okyong masih lebih suka mangga keojai karena bisa dimakan di suasana di saat waktu kapan saja. Tuh. Nah, untuk mendapatkan buah yang optimal, kadang kita sering mendapatkan mangga keojai ini ada lalat buahnya. Caranya gimana biar kita nggak ada lalat buahnya? Dibungkus. Nah, kalau dibungkus insya Allah tidak ada lalat buahnya. Kulit buahnya mulus, daging buahnya juga mulus. Dibungkus ketika masih muda, masih pentil. Segini atau lebih kecil lagi, silakan dibungkus. Lebih bagus mangga keojai. Bungkusnya kita pakai, boleh sebut merek ya, Higro. Nah, ini pondoknya seperti ini, kayak tempat itu sepatu, tempat helm gitu kan. Nah, ini bahannya seperti ini, dia tidak tembus sama lalat buah, rapat tapi ada pori-porinya. Nah, kita pakai bungkus seperti ini, sudah disediakan talinya. Nah, contoh aja seperti ini, ketika masih muda kita bungkus. Dah selesai, cepat, insya Allah aman, mulus buahnya. Nah, itu salah satu rintangan ketika berkebun buah ya, yaitu lalat buah. Ini kita penanggulangannya seperti ini. Ada lagi,
sering terjadi itu ketika kita produksi buah itu ternyata buahnya menjadi pecah-pecah. Nah, nggak cuman kaki saja yang pecah-pecah. Mangga, buah mangga pun bisa pecah-pecah. Nah, ini dia pecah. Pecah kenapa? Bisa terjadi karena ada turunnya hujan ketika kita masih kemarau, tiba-tiba hujan. Nah, itu mengakibatkan kulit buahnya ini pecah, tidak bisa menahan serapan air yang datang tiba-tiba. Kenapa bisa pecah? Karena dia kekurangan kalsium. Jadi untuk mendampingi proses pembuahan mangga ini, kita harus memberikan pupuk baik makro ataupun mikro secara teratur, sehingga ketika dia generatif, dia mampu mencukupi kebutuhannya, baik kulit buahnya, dagingnya, bijinya, sulur tangkai buahnya ini, ya. Terus cabang-cabangnya, kulitnya juga itu sehat. Kalau tercukupi, kalau tidak tercukupi, akhirnya menjadi seperti ini. Itu paling tidak kita harus memberikan aplikasi kalsium tinggi. Contohnya bisa pakai kalium nitrat, kalsium nitrat, kalsinit namanya. Kalau sekarang namanya apa ya? Kalsinit apa ya? Dari mereknya Tetap Jaya. Itu bagus tuh buat ini. Kalau enggak pakai Karate Boroni yang kuning itu harganya per kilo 8.000 atau 10.000. Bisa dicek di Bukalapak atau Shopee. Nah, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan unsur kalsium ataupun unsur-unsur mikro yang lain. Termasuk yang tadi, kalau dilihat dari bentuk, dia kurang sempurna. Nah, karena ada bentuknya kayak gini, mengkelung. Seharusnya bentuknya seperti ini, dia tumbuh sempurna, bagus toh. Nah, ini juga karena dia kekurangan boron, akhirnya membentuk buahnya menjadi seperti ini. Kalau dia tercukupi kebutuhan boronnya, insya Allah buahnya akan tumbuh